Saat kita lihat kini, internet dengan media sosial sudah merupakan konsumsi masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kenapa kita menyinggung tentang Facebook, YouTube, TikTok? Kita akan lihat ada hubungan apa mereka ini dengan statistika yang akan kita pelajari. Yang mempunyai Facebook, kita sebut Facebooker, YouTube kita sebut YouTuber, TikTok kita sebut TikToker. Setiap mereka menginginkan penonton dan subscriber banyak, sehingga menjadi pemacu pada mereka untuk membuat konten-konten yang menarik. Namun, bagaimana caranya dan apa saja usaha yang harus mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut? Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah menyediakan waktu yang didedikasikan untuk berbagai persiapan pembuatan konten, video, dan lain sebagainya. Hal yang dipertanyakan adalah, apakah ada hubungan antara waktu yang didedikasikan oleh para kreator medsos tersebut dengan banyaknya penonton dan bertambahnya subscriber? Apakah banyaknya subscriber bergantung pada waktu yang didedikasikan? Kayak, berapa peningkatan penonton dan subscriber ketika waktu yang didedikasikan ditambah 1 jam per hari? Terdapat hubungan lain yang seperti itu. Waktu yang digunakan untuk belajar dan tingkat kompetensi yang tercapai, atau hasil belajar yang diperoleh, hubungan antara berat badan dan tinggi badan yang ideal, dan lain-lain. Ketika menghadapi permasalahan seperti itu, apakah kesimpulan yang kalian ambil hanya melalui logika atau pengalaman semata, atau melalui pengolahan data yang tepat? Jadi kita melihat, apakah waktu belajar yang lama memberi hasil yang tinggi? Apakah berat badan ada hubungan dengan tinggi badan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari jenis data yang menyajikan 2 variabel kuantitatif dan proses analisis yang akan membantu kalian untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari contoh-contoh permasalahan tersebut, dan mempersiapkan kalian untuk menyelesaikan permasalahan baru yang akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan yang akan harus dijawab: 1. Bagaimana kita dapat menganalisis hubungan antara 2 variabel kuantitatif? 2. Apa peran ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dalam proses analisis hubungan antara 2 variabel kuantitatif? Yang 3, apakah ada suatu standar supaya kita dapat menyimpulkan dengan tepat bahwa 2 variabel kuantitatif mempunyai hubungan atau tidak? 4, apakah semua kumpulan data dapat dimodelkan dengan garis lurus? Dan 5, bagaimana pola suatu kumpulan data yang dapat dimodelkan dengan garis lurus? 6, bagaimana kita bisa tahu bahwa model garis lurus yang kita buat sudah tepat? Kita akan masuk ke pelajaran tentang diagram pencar atau diagram scatter. Ini adalah contoh
dalam suatu penelitian sederhana, misalkan terdapat sampel 7 orang YouTuber dan diperoleh informasi mengenai rata-rata waktu yang diperlukan per hari dan banyaknya subscriber mereka pada saat itu dibulatkan ke ratusan ribu. Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabel 1, rata-rata waktu per hari dan banyaknya subscriber. 8 jam 1.500 orang. 9 jam bekerjanya per hari dapat 2.600 orang. 4 jam dapat 1.300 orang. 6 jam 1.600 orang. 3 jam 900 orang. 5 jam 1.500 orang. 7 jam 1.400 orang. Jadi posisinya begini. Dia sudah bekerja selama 8 jam rata-rata per hari. Maka subscribernya sudah 1.500 orang. Yang bekerja 9 jam, subscribernya ada 2.600 orang. Yang 4 jam ada 1.300 orang. Yang 6 jam ada 1.600 orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu rata-rata bekerja per hari. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak subscribes yang diperoleh dari data yang diperoleh di atas. Apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data yang telah diperoleh? Kita lihat data pada tabel 1 kita akan letakkan pada suatu diagram, yakni yang dinamakan diagram pencar atau scatter sebagai berikut. Kita buat ini. Yang bagian bawah ini menyatakan waktu ini, dan yang bagian kiri ini menaik mengenai subscriber. Jadi ini ada sejumlah 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Kita akan masukkan pasangan 8, 1500, 9, 2600, 4, 1300, 6, 1600, 3, 900, 5, 1500, 7 jam 1400. Kita masukkan mulai dari 3, 900 seperti berikut. Kemudian 4, 1300, 5, 1500, 6, 1600, 7, 1400, 8, 1500, 9, 2600. Kita lihat garis yang diperoleh ternyata tidak menaik terus. Jadi pada sampel nomor 7 dan 8 justru nomor 7 dia menurun, 8 menaik tapi masih lebih rendah dari yang 7. Jadi tidak membentuk satu garis lurus, tetapi ini garis bengkung seperti ini. Nah, meskipun pada 9 ini menaik tinggi. Ya, dia naik. Ya. Jadi kita tidak akan melihat kecenderungannya, kita tidak bisa mengatakan dia terus. Jadi mungkin di suatu asas 10 dia akan turun dan seterusnya. Jadi tidak akan menetap seperti itu. Ini ada kecenderungan turun sini, ini naik lagi. Ini adalah diagram pencar atau scatter. Diagram ini digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut data bivariat. dua variabel. Kemudian bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Nah, kalau kita melihat polanya kan ini. Nah, polanya melengkung, tidak lurus di sini tapi ada melengkung sini ya, melengkung menurun, dia naik lagi. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan dan banyaknya subscriber yang berdasarkan pola penyebarannya? Nah, silakan berikan kesimpulan. Jadi salah satu kesimpulan di sini adalah
bahwa makin lama waktu yang dibutuhkan tidak menjamin bahwa subscribe-nya akan meningkat. Jadi ada ke sini turun. Jadi 10 sesudah 9, 10 kita tidak tahu apakah dia akan meningkat atau akan menurun lagi dan seterusnya. Anda bisa memberikan pendapat atau kesimpulan yang lain lagi. Data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan kalian? Apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian pada nomor 2 menjadi tidak tepat? Jadi, tentunya ini pada 7 dan 8 ya. Kalau kita lihat kecenderungan naik terus, tapi ternyata ini dia menurun sini. Ya. Data pada 7 dan 8 itu tidak ada kesesuaian. Kalau kita mengambil garis lurus dari sini, ada yang menyimpang ya, kita bisa mengambil garis lurus, ini naik, ini menurun. Pada contoh, waktu disebut variabel independen. Jadi yang waktu ini jam, ini dinamakan variabel independen, variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X di diagram pencar. Ini sumbu X. Nah, data subscriber disebut sebagai variabel dependen, variabel terikat atau variabel bergantung. Ini bebas, tak bebas. Variabel tak bebas dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang di bawah ini. Variabel dependen digambar pada sumbu Y di diagram pencar. Nah, hal lain yang perlu dibedakan adalah konsep korelasi dan sebab akibat. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan sebab akibat jika perubahan pada satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Hanya karena dua variabel memiliki korelasi tidak berarti selalu ada hubungan sebab akibat pada keduanya. Jadi antara korelasi dengan sebab akibat itu belum tentu. Karena dua variabel yang ada korelasi tidak selalu ada hubungan sebab akibat pada keduanya. Karena korelasi hanya melihat polanya. Pola korelasi. Hubungan sebab akibat kita akan lihat selanjutnya. Hasil diagram pencar pada contoh menyatakan bahwa ada korelasi antara kedua variabel tersebut. Namun bukan berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan sebab akibat. Jadi ada korelasi tetapi belum berarti ada hubungan sebab akibat. Masih banyak variabel lain yang perlu dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan sebab akibat. Misalnya, sudah berapa lama menjadi YouTuber, tingkat efektivitas kerjanya bagaimana, dan lain-lainnya. Hal ini memerlukan studi yang lebih mendalam dan kompleks. Jadi sebenarnya tidak cukup dua variabel tersebut. Karena itu berhati-hati setiap kali mengambil kesimpulan. Karena kesimpulan yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek negatif bagi berbagai cabang ilmu dan perkembangannya terhadap kehidupan sosial, demikian juga terhadap kehidupan bernegara. Nah, di sini ada disampaikan beberapa jenis-jenis korelasi. Kita lihat ada jenis korelasi di sebelah kiri, kolom kiri bentuk tren data. Di kolom tengah dan kolom kanan interpretasi data. Yang pertama kita lihat korelasi positif. Korelasi positif ada yang linear, ada yang non-linear, berbentuk kurva. Tapi positif itu berarti meningkat. Meningkat secara linear atau meningkat secara non-linear, antara dia kuadrat kah, eksponensial, dan seterusnya. Yang linear semakin yang korelasi positif semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai variabel Y. Sedangkan korelasi negatif, linear dan non-linear sama. Ini sebaliknya, semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun nilai variabel Y. Ini variabel Y.
tidak berkorelasi. Nah, tidak berkorelasi berarti tidak berbentuk linear dan seterusnya. Nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y. Jadi tidak ada pengaruh X terhadap Y. Nah, dia berkelompok dan seterusnya. Berkumpul. Kita lihat ini sebagai contoh ya. Yang A dengan B, kalau kita lihat, ini adalah suatu korelasi linear positif. Korelasi linear positif. Sedangkan yang C ini adalah korelasi negatif. Negatif dia lebih cenderung tidak linear, negatif kurva, non linear, karena ini ada lengkungan. Kita tidak bisa menarik garis lurus. Jadi X bertambah, Y-nya menurun. Nah, ini linear, ini masih linear, ini juga masih linear ya. Ini yang tidak linear, tidak berkorelasi sama sekali. Karena kita tidak bisa. Ini X, di X rendah ada tinggi, di Y tinggi, ada yang tinggi dan seterusnya. Jadi tidak dapat kita melihat hubungan di sini. Kemudian yang E, ini ada korelasi, tapi korelasinya positif, tetapi dia berbentuk lengkungan. Jadi ini mungkin berbentuk kurva kuadrat kah? Ini kurva non-linear. Karena makin bertambah X, makin bertambah juga Y, tapi dia membentuk kurva lengkungan. Ini 5 contoh dari jenis-jenis korelasi. Mana diagram pencar yang sesuai dengan ciri-ciri jenis korelasi pada tabel? Nah, kalau kita melihat diagram pencar yang ada, yang tadi justru tidak ada di sini. Karena kalau kita melihat diagram pencar yang ada tadi, dia akan melengkung. Dia naik linear, pelan-pelan, tapi dia nurun lagi, kemudian naik lagi. Justru tidak ada di sini. Ya. Ada sedikit di sini, seperti B ini atau A, tapi dia menurun. Ini ada sedikit menurun. Yang diagram pencar tadi tentang penelitian sederhana antara hubungan antara waktu kerja dengan subscribernya, jumlah subscribernya. Nah, berikut ada satu tugas pada masing-masing diagram pencar di bawah ini, berikan keterangan. Jenis korelasinya berdasarkan arah tren data, bentuk tren datanya, dan interpretasi datanya bagaimana. Jadi jenis korelasinya apa? Misalnya ini positif kah atau negatifnya? Bentuk tren datanya apa? Menaik atau menurun begitu. Kemudian bentuk tren datanya linear atau non-linear, kurva. Kemudian interpretasi datanya apa? Jadi makin banyak, ini seperti contoh ini ya, makin besar nilai X, makin tinggi nilai Y, dan seterusnya. Ini dikerjakan sebagai tugas AB, ini juga CD, bagaimana dipikirkan ini EF. Silakan. Jadi ternyata kita bisa menduga arah dari suatu data bivariat. Ini juga.